Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah. Hari ini kita berada di Sri Kandi. Nah, letaknya di Marelan. Kita ketemu dengan rekan kita lama, Habibi Pakan. Beliau memiliki juga channel YouTube beliau. Itulah Habibi Pakan. Kita kali ini akan berkolaborasi bertanya seputar santai masalah bagaimana meningkatkan view dan bagaimana meningkatkan subscriber kita. Untuk itu kita akan berbincang dengan beliau. Assalamualaikum. Anda Habibi, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa kabar hari-hari? Alhamdulillah baik. Bang ini gimana? Syukur alhamdulillah. Bagaimana dengan konten-kontennya Mas Habibi? Ya kontennya seperti apa lah, tentang tutorial juga, podcast sama vlog kehidupan sehari-hari saya. Jadi kegiatannya masih rutin bermain konten atau yang lain yang dimainkan hari ini? Masih konten itu kita seriusin dulu karena dengan kita serius lebih apa ya, nanti mendapatkan hasil juga hobi sih, hobi kita juga di YouTube. Kalau Mas Habibi pernah nggak melihat kontennya Mang Lili? Oh pernah, makanya aku nengok Bang Lili kan baru nih, YouTuber baru ya, tapi view-nya udah meledak sekali, kayak penontonnya itu udah ratusan ribuan, saya lihat juga. Apalagi yang tentang konten Suroso itu bagus sekali tuh, tentang kehidupan kayak gitu. Ada nggak yang perlu dikoreksi atau ditanyakan bagaimana dengan Mang Lili? Kan Mang Lili perlu belajar juga ini, karena saya lihat di kontennya Mas Habib itu kan ya nggak lumayan banyak tapi subscribernya luar biasa. Ini terus tanda dolarnya kan sudah muncul itu. Iya. Ini yang hebatnya nih. Kalau untuk tanda dolar mungkin semua tahu ya, mungkin saya mencapai 1.000 baru 4.000 jam tayang. Untuk subscriber itu mungkin dia ada kunci-kuncinya, hashtagnya atau apa namanya dengan SEO YouTube-nya, mungkin itu yang buat subscribernya naik. Kalau view-nya mungkin penontonnya juga sih yang milih-milih gitu. Jadi kalau kita pemula seperti saya ini kan, bagaimana untuk meningkatkan subscriber dan bagaimana meningkatkan view lebih tinggi lagi untuk Mang Lili channel? Kalau menurut Anda lah sebagai YouTube yang sudah subscribernya di 22.000 itu kan luar biasa hari ya. Kalau untuk view-nya Bang Lili udah bagus, cuma mungkin SEO YouTube-nya diperbanyak lah, hashtag-nya atau dengan kata kunci di YouTube-nya, misalnya judulnya itu sama sampulnya juga dibagusin lah gitu. Sehingga ada juga mungkin ya apa namanya tombol untuk subscribe. Mungkin Bang Lili kan di setiap video mungkin atau subscribe channel YouTube ini nggak ada ya mungkin. Nah, kita buat dulu tombol subscribe-nya untuk mengajak penonton mensubscribe channel kita. Itu sih salah satu tipsnya. Jadi kalau perjalanannya konten Andanya itu sudah berapa tahun berjalan kira-kira? Kalau konten sih YouTube-nya tahun 2017 buat. Nah, di tahun 2019 sudah mulai aktif buat YouTube di tahun 2019 lah sampai sekarang. Nah, kita buat konten tutorial pertama, di situ kita buat podcast baru vlog lah. 3 itu aja yang difokusin. Kalau Malik sendiri apa nih? Channel itunya bahas apa? Apakah tentang sosialisasi atau sosial mana? Kalau kita itu kan berawal dari, kalau bisa dilihat di isi konten itu pasti masalah sosial. Memang awal kita mendirikan YouTube ini untuk memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat. Misalnya waktu itu kita memang membutuhkan pembelian tanah wakaf. Akhirnya biar masyarakat tidak banyak bertanya, kita buat konten YouTube. Nah, awal mulanya berdiri konten YouTube itu kan di tengah kuburan ini. Iya, saya udah nonton kuburan wakaf ya. Nah, dari sana kita rupanya progres perkembangannya, ya kita kemana-mana kita buat konten, akhirnya sampailah Mas Roso yang kesesat di masjid ya, itu. Itu viral juga ya. Ya, alhamdulillah. Ini kan Bang Lili udah ini ya, udah tua nih, apa motivasi menjadi YouTuber gitu? Nah, untuk berkarya di sini, kadang-kadang kita jangan melihat dari sisi kehidupan umur. Nah, siapapun kita yang berada di kehidupan dunia ini, yang hari ini diberikan kesehatan dan panjang umur, marilah kita membuat sesuatu yang bermakna untuk kehadiran kita di dunia ini. Kenapa kita membuat ini? Membuktikannya kita pernah hidup di dunia ini. Inilah kenang-kenangan kita. Jadi suatu saat kita meninggalkan dunia ini, apa yang pernah kita buat? Kalaulah konten ini berjalan, anak cucu kita tahu, Iya, kita nengokin ya. Nah, Itu kakek kita gitu ya. bener. Itulah
awalnya kita buat konten. Tapi yang kedua, konten ini bagaimana kita memberikan edukasi kepada masyarakat. Misalnya BPJS beliau mati, KIS beliau tidak bisa, dari dinas ini kita nggak bisa. Kadang-kadang masyarakat ngadu pula ke konten kita. Oh gitu ya. Jadi bermanfaat ya. Insya Allah. Untuk semua orang lah. Jadi bagi masyarakat yang melihat konten ini pastikan ada edukasi atau pendidikan bermanfaat. Kalau nggak ada manfaat, ngapain konten kita buat? Ya kan? Ya, ya, ya. Oke. Ini mau nanya lagi Bang. Bang Lili ini kenapa sih nggak tertarik tentang konten-konten seksual gitu, seronok gitu lah, konten-konten seronok. Kan banyak view-nya tuh, subscribe banyak jutaan. Nggak ada tertarik itu. Dari awal kita membuat konten itu, bagaimana kita memberikan edukasi yang terbaik. Ya. Orang ngelim, orang tobat. Nah, tiba-tiba kita membuat edukasi kok ada gambar-gambar yang seronok, cepat terjadinya. Dari awal bagus, di pertengahan karena ingin menaikkan rate untuk follower kita, subscriber kita membuat orang pakai celana separuh atau nampak ya yang nggak perlu ditentukan dalam agama. Sementara kita banyak berjalan di masjid, memberikan edukasi yang baik-baik, tiba-tiba ada seronok itu. Mungkin orang malah membenci konten kita. Sebagian orang suka, mungkin yang nggak ada tanda kutip. Tapi sebagian orang berpikir, ini sudah gila nih orang tua ini. Nah, saya pribadi begitu. Kemarin ini sejak kapan nih YouTube-nya ini dibuat? Ini awalnya kita di bulan Juli 2021. Masih baru. Kan? Masih baru. Tapi mungkin udah besar. Ini udah banyak. Ya alhamdulillah kita berdoa gitu ya kan Mas. Mudah-mudahan masyarakat kita berbuat ini kalaulah memang nanti besar menjadi konten ini ya bermanfaat lah bagi masyarakat di sekitar kita. Jadi kalau misalnya ada minta bantuan sama Mang Lili nih, misalnya ke Suroso atau apa, bisa ke channel Mang Lili. Ya kita kan harus melihat juga dan selektif. Artinya nanti kalau kita di openkan dan vulgar semua orang datang minta bantuan dalam hal apa kan? Nah ada pula yang datang memang kita pun mudah-mudahan nggak ada tanda tanya dan tanda kutip tadi ya kan? Datang malam minta bantuan apa? Pernah juga gitu. Ya waktu kita dulu nggak berbuat konten. Dulu kan sering kita berbuat sosialisasi ke masyarakat, 20 tahun kan sudah kita berbuat. Artinya orang melahirkan dulu nggak ada BPJS kan, dulu nggak ada medan sehat. Nah kita selalu berhubungan dengan dinas kesehatan. Hari ini kita siap untuk membantu itu. Tapi hari ini kan masyarakat, pemerintah sudah dimudahkan untuk hal-hal ini. Tapi kadang-kadang masyarakat tidak tahu informasinya. Nah ini Mang Lili ya, ini kan YouTube Mang Lili saya lihat mungkin udah mau sampai 1000 ya, atau udah 4000 jam tayang. Kalau misalnya ini udah monetis, udah di monetis ada penghasilannya, nah, itu penghasilannya untuk apa? Ya pada dasarnya kan kalau kita yang baru-baru ini Mas ya kan penghasilannya itu kan belum maksimal. Ya. Artinya ya mungkin kita gunakan seperluan kita dulu lah. Tapi kalau nanti follower kita sudah banyak, subscriber kita udah banyak, itu sudah kita ada pos-pos yang tertentu untuk di sosial kita. Oh, sosial ya? Misalnya anak putus sekolah, harus bangun yayasan. Nah, kalau memang sudah terjadi itu akan kita ciptakan. Jadi untuk itulah penghasilannya. Benar. Jadi kebutuhan hidup kita ini bukan kita merasa kaya hari ini, tidak. Orang kita pun tidak ada uang hari ini kan. Ya. Tapi berbagi itu mungkin Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Amin. Nah, kalau Anda pernah menonton itu Pak Purnomo, Ya, benar. itu yang diurus orang gila saja tuh. Bahkan dia hari ini membangun masjid, membangun yayasan. Edi ya. Yang Kang polisi, Edi. polisi. Pak, kalau Bang Edi gitu memang DPR RI kan. Kalau Pak Purnomo itu polisi. Jadi artinya bagaimana kita bermanfaat bagi orang lain itu alangkah menyenangkan bagi Mang Lili. Tapi saya ingin tanya juga nih sama Mas Arif, Habib, kan sudah pernah menikmati ini. Ya. Nah, sudah pernah menikmati. Paling besar berapa kemarin menikmatinya? Ya sekitar 10 jutaan. Ya. Alhamdulillah, luar biasa nih. Ya, itu berkat kerja keras kita sih selama 3 tahun. Ya, kan. Alhamdulillah lah, penghasilannya itu untuk kita juga lah. Jadi Mas Habib begini, setelah itu dapat besar, ada nggak perasaannya itu apa? Jadi bangga, sombong, atau apa yang tertera di dalam hati kita? Pertama kita kan karena merintis dari nol memang ini, ya kita merasa jerih payah kita terbayarkan. Satu, yang kedua ya ini kan untuk
kembali ke kita juga untuk keluarga juga. Yang untuk sombong nggak ada, malah kita untuk bergiat lagi untuk membesarkan atau memberi edukasi tentang tutorial di YouTube saya ini gitu. Tapi saya lihat YouTube-nya kok makin males nih ku tengok ini. Apa kekurangannya? Ataukah memang main single atau memang tidak ada tukang keker seperti Bang Lili atau gimana sebetulnya kelemahan? Ya betul, itu nggak ada, main single aja. Karena kemarin kan kerja, lagi sibuk kerja, mungkin lagi ini masih bisa lah. Berapa hari ini saya udah upload satu hari satu video. Yang kendala yang kedua memang tukang kekernya ada, main single agak susah sih memang. Itu. Kalau melihat tempat Bang Lili, Bang Lili ada istilahnya, maksudnya apa nih? tukang keker. Nah, tukang kekernya bagus, ya kan. Bang Lili kan ada tim. Kalau saya kan single nggak ada tim, gitu. Main tunggal aja. Ya kelebihannya kalau main tunggal kan kalau dapat hasil kan ditelan sendiri. Memang betul, cuma kan istilahnya kita nggak ada, maksudnya ngasih pendapat gimana gini gitu. Kalau Bang Lili mungkin ada tim, ada kasih pendapat gitu. Nanti kalau konten ini atau konten itu gitu ya. Jadi kedepannya Mas Habib mau kemana diarahkan lagi konten? Ataukah mau dikembangkan atau mau dipenggal ke jalan? Lah, dikembangkan lebih baik lagi lah. Mungkin kita mencari tukang keker juga sih, kayak Bang Lili gitu kan. Supaya kan kita ngasih ide-idenya lebih luas lagi gitu. Memang sesuatu itu kalau yang dicintai pekerjaan itu, hari ini kita belum ada hasil kan, tapi kita mencintai sesuatu kerjaan. Ya sebagai hobi juga. Itu keren. Keren. Ah. Jadi kita nggak mikirkan penghasilan dulu ya, penting kan karena kita mencintai hobi ya, penghasilan belakangan. Nah, berkarya dulu. Berkarya dulu. Iya, berkarya. Ya kita contoh, Mas Habib kan tiba-tiba buat konten tutorial meledak ya kan. Ada. Nah, terlepas keinginan kita tapi Allah menentukan itu kan. Ya sama kayak kita, Bang Lili ini kan udah lama nih nggak jumpa nih. Rupanya jumpa di Konten. YouTube, di konten. Oh, Bang Lili jadi YouTuber ini ya kan. Udah jumpa lagi kan gitu. Memang ditemukan lagi lah. Beberapa tahun Bang Lili nggak jumpa. Wah, udah lama ini lah mantan-mantan orang Graindo ya kan. Nah, ini orang Graindo nih, 4 tahun di Graindo, Pos Metro sekarang menjadi YouTuber. Bang Lili 20 tahun di Graindo. Nah, ketemu di sini dengan Mas Habib. Sama-sama ini ketemu. Mudah-mudahan kita berharap doa dari seluruh masyarakat Indonesia, seluruhnya lah yang melihat kontennya Mas Habibie Farhan dan Bang Lili, ya bisa berdoa makin majulah konten kami dan dapat bermanfaat bagi orang lain. Alhamdulillah, akhirnya pertemuan ini begitu berkah dan menambah wawasan kita sebagai pemula di hal membuat channel YouTube, meningkatkan subscribe. Mudah-mudahan pertemuan antara Habibie Farhan dan Bang Lili channel ini Allah memberikan ridho kepada kita. Bagi masyarakat Indonesia, saya berharap channel ini bisa berkembang. Dan untuk Habibie Farhan mudah-mudahan ikut berkembang, lebih berkembang lagi karena beliau sudah berkembang. Insya Allah semuanya berjalan lancar. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku di situ lah. Tahu sih. Lu cimbel. Ini lebih enak bagus di sini rasanya. Di mana pun bagus.